Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video tentang produksi sabun. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Saya dari Muena Satriani. Saya Yves Jeniago. Halo, saya Septiadi Luman Gaul. Saya Moses Sudah Pertama Panjaitan. Saya Aisyara Narswari Rifanda. Saya Zafira. Saya Ikyuma Elizabeth. Dan saya Angelika Joli Pratama Sida Butar. Tujuan dalam pembuatan sabun ini adalah menerapkan reaksi saponifikasi atau penyabunan melalui pembuat sabun mandi serta menciptakan sabun yang berkualitas tinggi dan juga bermanfaat. Pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan agar terhindar dari soda api. Selanjutnya kita akan menimbang soda api sebesar 61 gram. Nah, di tahap selanjutnya kita akan menimbang air kleo atau air destilasi seberat 250 ml air. Tahapan selanjutnya, campurkan soda api ke dalam air kleo atau destilasi dan usahakan di luar ruangan. Jadi setelah diaduk nanti akan menghasilkan asap yang tidak baik untuk paru-paru. Lalu diaduk dan ditunggu selama 30 menit di luar ruangan. Tahapan selanjutnya, timbang minyak goreng sebanyak 225 ml dan minyak zaitun atau olive oil sebanyak 225 ml. Setelah tercampur, kedua bahan tadi diaduk rata. Jadi total larutan kedua minyak itu sebanyak 450 ml. Kemudian campurkan larutan soda api tadi yang telah kita buat ke dalam larutan minyak goreng dan minyak zaitun. Lalu kita aduk campuran kedua bahan tersebut menggunakan mixer selama 15 menit. Setelah 15 menit diadon menggunakan mixer, hasilnya akan mengental dan itu tandanya berhasil. Setelah kita selesai mengaduk, masukkan bahan yang telah kita aduk ke dalam cetakan silikon yang telah kita sediakan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya ya. Sabun adalah garam logam alkali atau biasanya garam natrium dari asam-asam lemak. Sabun mengandung garam C16 dan C18. Namun dapat juga mengandung beberapa karbosilat dengan bobot atom lebih rendah.
Sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol dalam kondisi basah. Pembuat kondisi basah yang biasanya digunakan adalah NaOH dan KOH. Menurut Agus Priyono, 2009, macam-macam jenis sabun dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Shaving cream. Shaving cream disebut juga dengan sabun kalium. Bahan dasarnya adalah minyak kelapa. Yang kedua, sabun cair. Sabun cair dibuat melalui proses saponifikasi dengan menggunakan minyak jarak dengan alkali atau KOH. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Kemudian yang C ada sabun kesehatan, merupakan sabun mandi dengan kadar parfum yang rendah tetapi mengandung bahan-bahan antiseptik. Yang D sabun bubuk. Sabun bubuk dapat diproduksi melalui proses dry mixing. Prawira 2008 menyatakan bahwa bentuk sabun dikelompokkan menjadi bermacam-macam seperti A. Sabun cair, dibuat dari minyak kelapa, alkali yang digunakan adalah KOH, bentuk cair dan tidak mengental pada suhu kamar. B. Sabun lunak, dibuat dari minyak kelapa sawit atau minyak tumbuhan yang tidak jernih, alkali yang dipakai adalah KOH, bentuk pasta dan mudah larut di dalam air. Yang C. Sabun keras, dibuat dari lemak netral yang padat atau dari minyak yang dikeraskan dengan proses hidrogenasi, alkali yang dipakai NaOH, dan sukar larut dalam air. Selanjutnya kita masuk ke proses produksi sabun. Yang pertama itu adalah pilihan bahan yang baku. Terus yang kedua itu ada penimbangan. Proses penimbangan yang akurat sangat mempengaruhi produk sabun yang akan diproduksi, baik penimbangan zat adiktif dan bahan baku utama. Yang ketiga itu ada mixing. Proses mixing yang bertujuan agar sabun dapat menyatu dengan aditives sehingga dapat memudahkan dalam proses berikutnya. Dalam proses mixing ini juga ditambahkan aditives, parfum, pewarna, itu opsional. Proses mixing ini dilakukan selama 15 menit. Yang keempat itu ada roll mill. Roll mill adalah proses yang bertujuan agar sabun dan zat aditives lainnya menyatu dengan sempurna. Yang kelima ada plotder. Proses plotder ini menjadikan produk sabun translucent menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bertujuan agar sabun dapat terbentuk padat dengan sempurna. Yang keenam itu ada packaging. Proses pengemasan dalam sebuah box yang beridentitas dengan jelas dan siap dipasarkan ke konsumen. Dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolis asam, lemak atau minyak oleh adanya basa kuat atau NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali, Lie, sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali Lie yang digunakan untuk membuat sabun cair maupun sabun padat atau batang. Pada dasarnya sama, yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau potasium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair, sedangkan NaOH adalah atau sodium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Bahan baku pendukung digunakan untuk membantu proses penyempurnaan sabun, hasil saponifikasi atau pengendapan sabun, dan pengambilan gliserin, di mana bahan-bahan tersebut adalah NaCl atau garam dan bahan-bahan adiktif. Laju reaksi kimia terlihat dari perubahan konsentrasi molekul, reaktan atau konsentrasi molekul produk terhadap waktu. Laju reaksi tidak tetap melainkan berubah terus-menerus seiring dengan perubahan konsentrasi atau Chang 2005. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Kecepatan reaksi bergantung pada banyak faktor. Konsentrasi reaktan memainkan peran penting dalam mempercepat atau memperlambat reaksi tertentu. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel yang memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Yang kedua yaitu suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi.
yaitu energi kinetik partikel, zat-zat yang meningkatkan sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Hampir semua reaksi menjadi lebih cepat apabila suhu dinaikkan karena kalor yang diberikan akan menambah energi kinetik partikel reaksi. Akibatnya, jumlah dan energi tumbukan bertambah besar. Suryana pada tahun 2002. Yang ketiga yaitu luas permukaan, sifat, dan ukuran reaksi. Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat, semakin pun akan semakin cepat. Petterucci pada tahun 1987. Sifat reaksi dan ukuran reaksi menentukan laju reaksi. Semakin relatif dari sebuah reaksi laju, reaksi akan semakin bertambah atau reaksi berlangsung semakin cepat. Semakin luas permukaan zat reaksi, laju reaksi akan semakin bertambah. Hal ini dijelaskan dengan semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka daerah interaksi zat reaksi semakin luas juga. Permukaan zat reaksi dapat diperluas dengan memperkecil ukuran reaksi. Dan yang keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang mengambil bagian dalam reaksi kimia dan mempercepatnya, tetapi ia sendiri tidak mengalami perubahan kimia yang permanen. Katalis biasanya ikut bereaksi sementara dan kemudian berbentuk kembali sebagai zat bebas. Suatu reaksi menggunakan katalis disebut dengan reaksi katalis atau prosesnya disebut katalisme. Ada beberapa alasan dan keunggulan mengapa kami memilih produk sabun ini. Yang pertama, ramah lingkungan. Soda api atau NaOH adalah bahan kimia yang ramah lingkungan dan dapat diuraikan dengan mudah oleh alam setelah digunakan. Yang kedua, karena dalam efektivitas pembersihan, sabun padat yang dibuat dengan soda api memiliki kemampuan pembersihan yang baik terhadap kotoran dan minyak pada kulit. Dan dalam hal fleksibilitas, proses pembuatan sabun padat dengan menggunakan soda api memungkinkan untuk menciptakan berbagai jenis sabun dengan berbagai macam bahan tambahan. Selanjutnya yang keempat, tidak mengandung bahan berbahaya. Dan yang terakhir adalah hemat biaya. Mengapa? Karena dalam pembuatan sabun padat dengan soda api bisa menjadi pilihan yang lebih efektif karena hemat biaya dalam jangka panjang, karena bahan-bahan yang digunakan relatif murah dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil akhir kegiatan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa di dalam setiap kegiatan ada beberapa hal yang mesti kami pelajari dan pahami. Dimulai dari judul pembuatan sabun, tujuan reaksi saponifikasi, pembuatan sabun mandi, alat dan bahan apa saja yang wajib kami punya, cara kerja yang melatih ketelitian dan kesabaran, pembahasan apa saja yang dihubungkan dengan teori produk, keunggulan produk, hingga tampilan produk. Tercapainya tujuan kegiatan ini menciptakan pengetahuan kami mengenai keterampilan dalam pembuatan sabun. Melalui video kegiatan ini, kami berharap teman-teman dapat memahami tata cara bagaimana pembuatan sabun dan manfaatnya. Selain itu, dapat melakukan produksi sendiri dalam pembuatan sabun yang berguna. Kemudian kita masuk ke saran, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh perlakuan suhu dan kecepatan pengadukan pada proses pembuatan sabun terhadap karakteristik sabun yang dihasilkan. Hal lain yang perlu dikaji adalah kemungkinan penggunaan lebih dari satu jenis minyak dalam satu formula sabun dengan penambahan bahan bukan lemak yang berbeda dalam komposisi yang banyak. Sekian pembahasan kami mengenai teori pembuatan uji coba sabun yang telah kami laksanakan selama kurang lebih dari 3 hari. Dan berdasarkan uji coba yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa uji coba pembuatan sabun kami ini berlangsung dengan berhasil dan bentuk sabunnya sudah ada. Kami menyadari bahwa mungkin di video ini banyak sekali kekurangan, namun kepada Ibu Nani mohon dimaafkan jika ada kesalahan pengucapan.
ataupun editan. Terima kasih kepada Bu Nani yang telah memberikan kami tugas video praktik pembuatan uji coba sabun ini. Sekiranya dapat dimaklumi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bu. Bye. Assalamualaikum apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sih? Produksi. Produksi, jangan reproduksi. Masuk ke proses proses produksi sabun. Yang pertama, reproduksi Bahan baku terbaik. apa sih? Udah bagus. Pas perkenalan ya udah. Nggak bisa itu intinya saya. Iya, kualifikasi itu. Ini kan nggak? Buatan sabun. Kami buat itu sudah. Kau belum siap loh. Cut. Kemudian di saran, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh perlakuan suhu dan kecepatan. Apa ini? Habis baterai. Ya. Pakai powerbank lah.